Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang investing fundamental yang beranggotakan Rizky Surya Saputra, Nafis Solihah, dan saya Febrian Yena Remalia. Yang pertama akan disampaikan oleh Nafis. Langsung saja materi yang pertama yaitu mempersiapkan program investasi. Next. Sebelumnya, keputusan untuk membuat rencana investasi itu adalah langkah pertama yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan resmi jangka panjang. Dan keputusan itu muncul dimulai dari rencana investasi, yaitu keputusan yang harus dibuat sendiri. Faktanya itu tujuan yang ingin dicapai harus menjadi kekuatan pendorong di balik rencana investasi kita. Next, Mbak. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan investasi. Kebanyakan orang, langkah pertama adalah menetapkan tujuan investasi. Tanpa tujuan investasi, kita itu tidak dapat mencapai apa yang ingin kita capai. Agar bermanfaat, tujuan investasi itu haruslah tertulis, spesifik, dan juga terukur. Kemudian tujuan itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan keuangan yang khusus. Tujuan investasi selalu berorientasi ke masa depan. Kemudian, klasifikasi tujuan investasi itu menjadi 3, yaitu pertama, tujuan sebagai jangka pendek atau dalam tahun depan. Yang kedua, tujuan menengah, yaitu 1-5 tahun. Yang ketiga, yaitu tujuan jangka panjang, yaitu melebihi dari 5 tahun. Lanjut. Kemudian melakukan pemeriksaan keuangan. Lanjut. Next. Melakukan pemeriksaan keuangan, yaitu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, bekerja untuk menyeimbangkan anggaran Anda. Maksudnya itu untuk memulai program investasi, kita harus mempertimbangkan pembelian kredit dan cicilan beserta biaya keuangan lainnya. Yang kedua yaitu mengelola hutang kartu kredit. Semakin rendah tingkat persentase tahunan, semakin baik. Kartu kredit tanpa biaya tahunan itu lebih baik daripada kartu dengan biaya tahunan. Kemudian mengelola dana darurat. Program investasi itu harus dimulai dengan pengumpulan dana darurat terlebih dahulu. Apa dana darurat itu? Dana darurat itu adalah sejumlah uang yang dapat diperoleh dengan cepat jika dibutuhkan segera. Yang terakhir yaitu memiliki akses ke sumber tunai lain untuk kebutuhan emergensi. Yaitu kita dapat membuat jalur kredit di bank, asosiasi simpan pinjam atau kredit union. Jalur kredit adalah pinjaman jangka pendek yang disetujui sebelum kita benar-benar membutuhkan uangnya. Next. Yang selanjutnya adalah mengelola krisis keuangan. Untuk mengelola krisis keuangan, banyak ahli itu menyarankan untuk mengambil tindakan dalam memastikan urusan keuangan agar teratur. Seperti contohnya saat sedang pandemi seperti ini kan lagi krisis keuangan ya. Nah, itu kita dapat menerapkan 8 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, menetapkan dana darurat yang lebih besar dari biasanya. Kemudian kita harus mengetahui hutang kita itu berapa. Kemudian mengurangi pengeluaran. Kemudian melunasi kartu kredit kita, mengajukan permohonan fasilitas kredit, kemudian kemudian memberitahu perusahaan bahwa kartu kredit dan pemberian pinjaman jika memberitahu perusahaan bahwa kartu kredit dan pemberi pinjaman jika kita itu tidak dapat melakukan pembayaran. Kemudian memantau nilai akun investasi dan pensiun. Dan mempertimbangkan untuk mengubah investasi menjadi uang tunai. Next. Kemudian memulai program investasi.
Kemudian memulai program investasi. Yang pertama yaitu dengan prioritas tujuan investasi. Bahwa seberapa besar keinginan kita untuk mencapai tujuan investasi itu, apakah kita bersedia mengorbankan beberapa pembelian untuk membiayai investasi Anda. Maksudnya itu jika kita ingin investasi itu kita harus mengorbankan pengeluaran-pengeluaran yang dirasa itu tidak terlalu penting. Yang kedua yaitu menilai program investasi jangka panjang. Next. Langsung saja kita masuk ke perhitungan perencanaan keuangan. Contohnya itu kasus perhitungan pendidikan kuliah. Pak Rudi dan Bu Susi berencana mengumpulkan uang untuk kuliah S1 anaknya yang sedang berusia 2 tahun sekarang. Setelah mencari tahu, kira-kira biaya kuliah saat ini itu sebesar 125 juta. Kemudian berapa biaya kuliah anaknya saat usianya 17 tahun nanti? Kemudian kita bisa menghitung dengan rumus future value, yaitu dengan cara memasukkan rumus, yaitu future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N, yaitu dengan 125 juta dikalikan 1 plus 11% dipangkatkan 15 menjadi 598 juta. Jadi biaya kuliah anaknya saat usianya 17 tahun nanti adalah 598 juta. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pilihan investasi. Yang dibahas yaitu ada keamanan dan risiko, risiko dalam perdagangan, komponen faktor risiko, pendapatan investasi, pertumbuhan investasi, dan likuiditas investasi. Keamanan dan risiko. Tanpa disadari, setiap orang yang pertama kali dipertimbangkan ketika akan berinvestasi, yaitu dilihat bagaimana keamanan dan risikonya. Faktor keamanan dan risiko merupakan dua sisi yang sama. Keamanan dalam sebuah investasi berarti risiko kerugian yang minimal. Risiko dalam investasi berarti ukuran ketidakpastian tentang hasil. Investasi itu berkisar dari sangat aman hingga beresiko. Risiko dalam perdagangan. Investasi dapat dikatakan berhasil jika menghasilkan uang. Akan tetapi dalam berinvestasi tentunya risiko itu pasti ada. Berikut kemungkinan risiko dengan melakukan banyak investasi. Pertama, investor sering memilih investasi karena memberikan pendapatan yang dapat diprediksi. Yang kedua, jenis risiko itu terkait dengan banyaknya investasi adalah investasi itu akan turun nilainya. Komponen faktor risiko itu ada risiko inflasi, yaitu inflasi sendiri adalah kenaikan tingkat harga umum yang dapat disebut juga dengan risiko daya beli. Peluang arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa depan karena perubahan daya beli dikarenakan inflasi. Yang kedua, risiko tingkat bunga. Risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga. Suku bunga yang terkait itu bisa obligasi pemerintah, korporasi, atau saham preferen. Yang selanjutnya, risiko kegagalan bisnis. Merupakan suatu ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. Risiko ini biasanya dikaitkan dengan investasi pada saham, obligasi, dan reksadana.
di mana perusahaan itu investasinya dapat dihadapi kemungkinan bahwa manajemennya itu buruk, produk yang tidak berhasil, persaingan, atau sejumlah faktor yang lainnya. Yang selanjutnya, resiko pasar. Resiko ini timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Faktor tersebut yaitu modal, mata uang, dan komoditas. Pendapatan investasi. Para investor berinvestasi karena ingin mendapatkan sumber pendapatan yang dapat diprediksi. Investasi yang teraman yaitu pada rekening buku tabungan, sertifikat deposito, yang merupakan pendapatan dalam investasi. Apabila pendapatan investasi menjadi tujuan utama, dapat memilih obligasi daerah, obligasi korporasi, saham preferen, saham utilitas, atau saham biasa yang dipilih. Investasi lainnya yang memberikan potensi pendapatan yaitu bisa reksadana dan properti sewa real estate. Selanjutnya, pertumbuhan investasi. Bagi investor, pertumbuhan berarti nilai investasi yang akan meningkat. Peluang terbesar dalam pertumbuhan seringkali adalah investasi saham biasa. Perusahaan dengan potensi pendapatan yang lebih baik daripada rata-rata, pendapatan penjualan yang meningkat, dan manajer yang dapat memecahkan masalah yang terkait dengan ekspansi yang cepat sering dianggap sebagai perusahaan yang berkembang atau tumbuh. Yang terakhir yaitu likuiditas investasi. Likuiditas itu merupakan kemampuan untuk membeli atau menjual investasi dengan cepat tanpa mempengaruhi nilai investasi secara substansial. Rekening giro dan tabungan merupakan aset yang likuid karena dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Lalu masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada ikhtisar alternatif investasi. Yang pertama, pembiayaan saham atau ekuitas. Penyertaan modal adalah uang yang diperoleh dari bisnis pemiliknya. Jika bisnis adalah perseorangan atau kemitraan, ia memperoleh modal ekuitas ketika pemiliknya menginvestasikan uang mereka sendiri dalam bisnis tersebut. Untuk korporasi, modal ekuitas disediakan oleh pemegang saham yang membeli sahamnya. Karena semua pemegang saham adalah pemilik, mereka berbagi dalam kesuksesan korporasi. Ini dapat menjadikan membeli saham sebagai peluang investasi yang menarik. Lalu berikutnya, obligasi perusahaan dan pemerintah. Ikatan perusahaan adalah janji tertulis perusahaan untuk membayar kembali sejumlah uang tertentu bersamaan dengan bunga. Obligasi pemerintah sendiri adalah janji tertulis dari pemerintah atau kota madya untuk membayar sejumlah uang tertentu bersama dengan bunga. Jadi, ketika Anda membeli obligasi, Anda meminjamkan uang kepada perusahaan atau badan pemerintah untuk jangka waktu tertentu.
Lalu berikutnya ada reksadana. Reksadana adalah pilihan yang sangat baik bagi banyak individu yang baru memulai program investasi. Alasan lain investor memilih reksadana adalah diversifikasi, karena reksadana berinvestasi di sejumlah sekuritas yang berbeda. Kerugian sesekali di satu sekuritas seringkali diimbangi dengan keuntungan di sekuritas lain. Diversifikasi yang dilakukan oleh reksadana dapat mengurangi risiko. Lalu berikutnya ada perumahan. Biasanya nilai real estate meningkat dan akhirnya dijual dengan untung, tetapi tidak ada jaminan. Meskipun banyak investor pemula percaya bahwa nilai real estate meningkat 10 atau 15% persen setahun, pada kenyataannya kenaikan tahunan rata-rata nasional adalah sekitar 3%. Tingkat pertumbuhan ini menjadikan real estate sebagai investasi jangka panjang dan bukan skema cepat kaya. Ini juga membantu untuk mengingat bahwa nilai real estate dapat menurun karena krisis ekonomi atau resesi. Berikutnya, alternatif investasi lainnya. Pada dasarnya, setiap investasi mungkin bersifat spekulatif. Artinya, ini mungkin cukup beresiko. Investasi spekulatif adalah investasi berisiko tinggi yang dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan yang relatif besar dalam waktu singkat. Nah, investasi spekulatif tipikal ini contohnya ada komoditas, derivatif, logam mulia dan batu permata, lalu koin dan perangko, barang antik, dan barang koleksi. Rencana pribadi untuk berinvestasi. Dalam berencana investasi yang efektif, berikut ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, tetapkan tujuan investasi Anda. Yang kedua, tentukan jumlah uang yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Yang ketiga, tentukan jumlah uang yang saat ini Anda miliki untuk mendanai investasi Anda. Yang keempat, buat daftar investasi berbeda yang ingin Anda evaluasi. Kelima, evaluasi sebuah faktor risiko dan potensi pengembalian untuk semua investasi. 6. Kurangi kemungkinan investasi ke jumlah yang masuk akal. 7. Pilih setidaknya 2 investasi berbeda. Terakhir, lanjutkan mengevaluasi program investasi Anda. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.